Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Baik. Ya, kalian di sini sudah makan belum? Sudah makan. Oh ya. Di sini sudah tahu mau ngapain? Ya, kalau belum di sini tahu tentang bimbingan kelompok. Berarti baru sekarang nih ya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ya, kalau belum Bapak akan menjelaskan bimbingan kelompok. Suatu layanan yang digunakan guru BK atau konselor dengan menggunakan dinamika kelompok, yaitu dengan tujuan, dengan saran, tanggapan, dan solusi. Ya, sebelumnya di sini ada dua topik bebas dan topik tugas. Topik bebas itu yang ditentukan dengan anggota kelompok dan teman-teman. Kalau topik tugas itu yang menentukan Bapak sendiri sebagai pemimpin kelompok. Sebelumnya di sini sudah saling mengenal belum? Belum. Kalau belum, Bapak akan memperkenalkan diri ya dengan menyebutkan nama, hobi, dan motivasi. Nama hobi saja. Apa? Nama hobi sama alamat saja. Dan nama hobi saja ya? Sama alamat. Oh, nama hobi sama alamat ya. Perkenalkan dari Bapak dulu. Nama Bapak Yogi Prastia Kurniawan Rahman. Hobi saya sepak bola, alamat Mandungan ya. Sebelumnya perkenalan dari sebelah kanan sebelah kiri dulu. Sebelah Mas ya. Ya, itu. Ya, perkenalkan, saya Sabrina Umar, hobi badminton, alamatnya Tanbayan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah, hobi bermain game online, alamat Mangunjungan. Sekarang Mas. Perkenalkan, saya Hendra, hobi saya voli dan alamat saya Desa Temuran. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Yusuf Adi Kacana, hobi sepak bola, alamat Desa Kajian. Perkenalkan, namanya Yudi Bernada, dari cita-cita sepak bola, alamat Rana Pusdapa. Ya, sekalian di sini sudah saling mengenal ya. Ya. Dan tidak usah mengulangi lagi ya. Ya, sebelumnya kita akan menjelaskan bimbingan kelompok yang dilakukan dengan sukarela, bebas, dan mengeluarkan pendapat ya. Dan di sini ada dengan menggunakan dengan asas-asasnya, dengan permasalahan anggota kelompok, Bapak akan menjaga kerahasiaan dengan anggota kelompok dan Bapak. Dan selanjutnya itu ada asas kenormatifan. Dengan asas ini sebagai anggota kelompok bisa mengeluarkan pendapat, ide, gagasan, dan pendapat. Dan selanjutnya ini ada asas kesukarelaan. Di sini kalian sukarela dengan kegiatan bimbingan kelompok. Ya, Dengan asas keterbukaan mengeluarkan pendapat, ide secara terbuka, dan jangan ada ditutup-tutupi ya. Ya, dan selanjutnya itu ada asas kekinian. Dengan asas kekinian itu membahas topik-topik yang sedang hangat saat ini. Yang baik di sini sudah jelas semuanya untuk kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Dengan kelompok kali ini Bapak menggunakan waktu kurang 30 sampai 40 menit. Bagaimana teman-teman? 7. Perayaan ini saya menggunakan topik dengan konsentrasi belajar, dan kalian menunjukkan satu permasalahan yang sedang kalian saat ini dalam saat ini. Siapa yang permasalahannya yang terlebih dahulu? Dari siapa dulu? Ya, dari sebelah dulu, dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Terserah. Ya, dari Masnya dulu ya. Ya, Permasalahan belajar ya Pak ya? Ya kan, permasalahan belajar ya. Nah, menurut saya tuh banyak orang belajar tuh
tidak mengenai konsep gitu kan. Nah permasalahan saya tuh susah untuk memahami apa, menghafalkan gitu susah. Nah itu permasalahan saya. Seperti itu dari saya. Ya, Selanjutnya bisa teman-teman yang lain. Saya Pak. ya. Nah untuk saya permasalahan ketika saya sedang belajar itu sering teralihkan, tidak bisa fokus konsentrasi dalam belajar. Misalnya kalau ada notif di WA, langsung saya malah perhatian saya ke HP, malah kebablasan dan lupa dalam belajar lagi. Nah itu kasus saya seperti itu masalah saya. Oh ya. Jadi gini Pak, jadi saya ini mempunyai permasalahan dalam belajar itu khususnya dalam mengerjakan PR, yang dimana mengerjakan PR itu saya sering terlambat gitu Pak, dan juga di saat di kelas tidak mendengarkan guru gitu Pak, mendengarkan guru ataupun dosen karena saya fokus di objek yang lain yang sekiranya saya itu penting, sehingga ilmu yang disampaikan dosen ataupun pembimbing fasilitator di kampus tidak dapat saya, ilmunya itu tidak dapat saya serap secara sempurna begitu Pak. Berarti kurang konsentrasi gitu ya Mas? Iya Pak. Berarti kalau mengerjakan tugas itu suka telat deadline Iya. atau gimana? Suka telat deadline Pak. Berarti Ini tanggalnya kan biasanya seperti ini contohnya tanggal 14. ya, Saya biasanya tanggal 15 itu. mengumpulkan tanggal 20 Pak. Oh 20. Iya. Berarti telatnya jauh banget ya Mas? Iya ya? Mas. Iya. Oh, iya. Berarti itu sibuk atau ngapain Mas? Biasanya sibuk organisasi Pak, Oh. ataupun biasanya mengurusi urusan pribadi yang belum kelar gitu Pak, seperti halnya kayak menyalurkan hobi di kehidupan sehari-hari ataupun di kegiatan di kampus gitu Pak, seperti sharing-sharing dengan teman ataupun berkumpul dengan teman satu organisasi gitu Pak. Ya, nanti selanjutnya. Kalau untuk saya sendiri itu permasalahan belajar itu nggak suka sama matkul itu Pak, matkul ya. Jadi malas aja belajar, kalau matkulnya itu nggak suka itu malas aja belajar. Berarti itu matkul itu saja atau semua matkul? Ya matkul itu aja kalau nggak suka. Berarti ya suka dosennya tapi nggak suka matkulnya gitu ya. Selanjutnya Kalau saya dalam masalah belajar itu kan Pak, kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan Pak. kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Iya, Itu aja Mas. iya Pak. Ya, selanjutnya ya, siapa yang ingin permasalahannya diungkapkan saat ini dari teman-teman, siapa yang ingin permasalahannya? Oke, untuk saudara Topik ceritakan permasalahan yang tadi. Jadi gini, permasalahan saya saat sedang belajar, fokus saya itu gampang teralihkan. Misal lagi menulis, ada notif dari HP, saya langsung membukanya. Nah, setelah saya buka HP, malah kebablasan, malah lupa bahwa saya sedang belajar. Terus bagaimana Pak? Untuk dari teman-teman, bagaimana untuk memberikan solusi kepada saudara Topik untuk memberikan solusi? Dari saya ya Pak ya. Ya, Menurut saya tuh kalau belajar jangan bersama HP. Nah letakkan HP ya sejauhnya ya 2 meter lah agar kita nggak tahu apa ada notif, dan notifikasinya tuh jangan dihidupkan kalau saat belajar. Jadi kita tidak akan tertarik dari HP itu. Itu dari solusi dari saya. mungkin dari anak teman-teman siapa yang memberikan solusi? Jadi mungkin dari saya itu solusinya mungkin Mas Taufik bisa mematikan HP sehingga dan juga itu HP-nya itu bisa ditaruh tas, karena kan mengingat dari tujuan awal Mas Taufik kan datang ke kampus untuk belajar tuh Mas, yang dimana itu kan tidak lumrah juga kita di saat duduk di kelas itu main HP kan tidak mungkin gitu, ibaratnya itu tidak sopan, itu mengabaikan dosen ya, jadi syarat itu Mas.
dan juga itu saya sih dari saya, dari saran saya, sehingga itu informasi sehingga kita tidak bermain HP ataupun fokus ke urusan kita pribadi ataupun dan lain-lain. Materi yang disampaikan oleh dosen pembimbing yang ada di depan kelas itu bisa kita serap secara sempurna dari segi fisik maupun psikologis kita gitu. Mungkin dari saya itu saja, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain, silakan. Tadi Mas Taufik itu tidak bisa konsentrasi belajar saat ada notif WA masuk gitu ya Mas Taufik. Ya sebaiknya itu kalau dari saya itu bisa notif WA-nya itu bisa dinonaktifkan gitu Mas Taufik. Biar konsentrasi belajarnya itu bisa belajar dengan lancar dan tidak bisa masuk dengan ke pemikiran Mas Taufik gitu. Dan Mas Taufik tidak sia-sia untuk datang ke kampus, masa ada notif WA tidak bisa konsentrasi belajar. Sebelumnya makasih ya Pak. Solusinya sebenarnya bisa, cuma masalahnya adalah saya kesulitan konsentrasi jika belajar di rumah, bukan saat di kelas. Kalau saat di kelas saya masih paham, saya masih menghargai dosen. Nggak mungkin saya buka HP dan fokus ke HP. Masalahnya adalah ketika belajar di rumah, sulit sekali untuk berkonsentrasi, gampang sekali teralihkan. Nah itu bagaimana? Dari Mas Taufik tadi itu berarti konsentrasi belajarnya itu di rumah ya? Iya. Ya sebaiknya kalau ada notif WA di HP itu sebaiknya Mas Taufik itu tidak usah dengan fokus dengan HP. Sebaiknya itu Mas Taufik dengan tujuan pertama itu Mas Taufik konsentrasi belajar dan Mas Taufik itu fokus dalam belajar, dan kalau sudah belajar itu boleh bermainan HP Mas dengan teknik simulasi game. Dan dari teman-teman bisa menebak Garuda atau 500 gitu ya. Kalau yang salah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Yo, dimulai dari sekarang ya. Dari sebelah sini atau sebelah sini? Saya dulu Oh ya, Garuda atau 500 Mas? koin 500. 500. Yang ini 500. 500. 500. 500. Garuda. Garuda. Ada. Garuda 500 ya, berarti yang salah ini sama ini ya. Ya selanjutnya ya, satu lagi, mulai dari ini 500. 500 Garuda. Garuda 500. 500 500 Garuda. Garuda 500. Yang salah ini sama Pisau. ya saya akan memberikan pertanyaan kepada Mas Yusuf ya. Bagaimana untuk yang melatar belakang konsentrasi belajar itu gimana Mas? Menurut saya faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar itu ada banyak ya. Contohnya itu kemalasan, dua itu sering main game. Menurut pendapatnya Mas Safril gimana? Ya menurut saya hampir sama dengan Mas Yusuf tadi ya. Kita jangan sering main HP. Kalau kita sering main HP kan fokus kita ke HP, jadi kita nanti akan malas untuk belajar dan konsentrasi kita akan hilang kepada HP tersebut. Dan yang kedua, nanti kan HP itu membuat kita malas, dan setelah itu kita nanti tidak akan bisa fokus dalam mempelajari materi. Itu menurut dari saya. Kelompok kali ini untuk kesimpulannya yaitu kesulitan konsentrasi belajar. Yakni yang pertama itu kemalasan, yang kedua itu yang latar belakang belajar itu berpengaruh dengan HP, seperti bermain chat-chatan, seperti media sosial yang tersebut bisa berdampak dengan dua faktor tersebut bisa memberikan pengaruh prestasi kurangnya
konsentrasi belajar. Itu saya kira dengan teman-teman ini kurang fokus ya dan masih kurang bersemangat ya. Iya Sebaiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, bisa menyebutkan dengan nama hewan kesukaan teman-teman. Dimulai dari Mas siapa ini ya? Ya. Harimau. Harimau. Tuh. kuda. Ya. Tirek pak. Tirek itu apa Mas? Dinosaurus pak. Dinosaurus ya, dinosaurus. Ikan cupang, Pak. Ikan cupang. Kucing. Kucing. Ya, untuk permainan kali ini kalau Mas Helmi harimau itu harimau menyebutkan cupang ya, cupang langsung menyebutkan kuda gitu ya. Selanjutnya gitu ya. Itu dimulai dari Mas Afril menyebutkan hewan apa? Hewan apa pak? Yo ini dari ini loh. Oh harimau. Oh, harimau. Kucing. Kucing. Cupang. Cupang. Harimau. Tirek. Tirek, berarti tirek. Cupang lagi. Kucing. Tirek. Kuda. Sudah bersemangat ya? Ya sudah. Sudah habis dengan kesepakatan kontrak waktu 30 sampai 40 menit. Kita cukupkan terlebih dahulu ya. Dan di selanjutnya di jam yang sama dan hari yang sama apakah setuju? Setuju. Ya, sebaiknya Bapak akan memberikan dan pesan dan kesan untuk kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Bisa memberikan pesan dan kesan. Ya Mas. Kesan saya bapaknya ganteng, pinter berartikulasi dan juga pinter berpidato sama bapaknya ganteng lah, udah begitu aja. Kalau dari pesannya semoga bapak bisa berubah jadi kehidupan kenyataan ini pak, sudah begitu. Ya Mas Taufik bisa memberikan pesan dan kesan untuk kegiatan bimbingan kelompok untuk selanjutnya Mas. Baiklah, pesan saya pada kegiatan kali ini cukup menyenangkan, tapi juga agak boring ya. Karena bapaknya sendiri yang membuat kegiatan ini jadi boring. Seharusnya ada game-game lagi yang lebih seru. Terima kasih untuk teman-teman bisa menyempatkan waktunya untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Kegiatan bimbingan kelompok kali ini tidak di sini saja ya, dan bisa dilanjutkan di minggu depan untuk bisa memecahkan teman permasalahan yang lainnya. Iya Pak. Ya. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam